Selamat pagi Bu Tati dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik pada tumbuhan. Sebelum saya menjelaskan tentang sel eukariotik pada tumbuhan, teman-teman harus tahu dulu nih apa itu sel. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup secara struktural dan fungsional tersusun dari berbagai organel sel. Nah, sekarang saya jelaskan 11 organel sel tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, ada organel sel, yaitu bagian tertentu di dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Pada tumbuhan, setidaknya ada 11 organel sel, mulai dari dinding sel, membran sel, hingga mikrofilamen. Sekarang kita akan memasuki jenis-jenis organel sel pada tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel, merupakan lapisan paling luar dari sel. Lapisan ini mengelilingi dan membatasi ruang sel untuk berkembang. Dinding sel juga terbentuk dari selulosa sejenis karbohidrat, pektin, lignin, dan hemiselulosa. Dengan struktur yang kuat dan nada yang kaku, tapi tetap fleksibel. Fungsi dinding sel yaitu melindungi sel, memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor sebagai hormon sel, dan tempat penyimpanan karbohidrat. Yang kedua ada membran sel, merupakan selaput dari molekul, lemak, dan protein. Fungsinya mengatur keluar masuknya molekul ke sel, melindungi sel, dan menerima rangsangan dari luar alias sebagai reseptor. Yang ketiga, ada inti sel, yaitu bagian tumbuhan yang terbesar. Bagian ini terkenal juga dengan istilah nukleus yang terdiri dari lapisan selaput, nukleus atau anak inti, nukleus plasma, dan kromosom. Fungsinya mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, serta menyimpan informasi genetik. Yang keempat, ada sitoplasma, merupakan bagian cair dalam sel. Di sekitar sitoplasma, terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dengan fungsi masing-masing. Fungsinya pelarut zat-zat kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia sel. Yang kelima, plastida, adalah bagian sel berwarna hijau yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Maka dari itu, organel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Fungsinya untuk melakukan fotosintesis agar dapat menghasilkan karbohidrat. Yang keenam, vakuola adalah organel yang berisi cairan, cadangan makanan, dan pigmen dengan rongga dan membran. Cairan di vakuola mengandung enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam amino, asam organik, glukosa, dan gas. Fungsinya menyimpan adanya makanan dan cairan dan tempat mengatur turgiditas sel. Yang ketujuh, ribosom adalah organel terkecil di tumbuhan yang berbentuk butiran-butiran bulat dan melekat sepanjang retikulum endoplasma, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kedelapan ada retikulum endoplasma, yaitu struktur benang yang bermuara di inti sel dan ada dua bagian, yaitu RE kasar dan RE halus. Berfungsi kalau RE kasar untuk mengumpulkan protein dari ke membran sel. RE halus untuk sintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Yang kesembilan, mitokondria, yaitu organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Fungsinya tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Yang kesepuluh, badan Golgi, adalah kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantung kecil yang bertumpuk-tumpuk. Fungsinya sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Dan yang terakhir ada mikrotubulus, merupakan rangka sel, sementara mikrofilamen merupakan alat gerak sel, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan berperan dalam pergerakan sel. Itulah 11 organel sel tumbuhan beserta fungsinya. Sekian dari saya, terima kasih.